Lanjut ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Nah, ini kayaknya lebih kepada fikih nih. Apa hukumnya bila istri terkena sihir takfir? Sihir takfir? Tafrik kali maksudnya ya? Tafrik kali ya. Yaitu merasa bahwa suami telah mentalak dan meminta suami untuk mentalak atau menceraikannya. Bagaimana menghancurkan sihir tafrik? Jazakallahu khairan Ustaz Nuruddin Al Indonesia. Baik. Sihir tafrik ya, itu sihir yang memisahkan suami istri, adik kakak, ayah ibu, anak dan ibunya, anak dan ayahnya, penjual dan pembeli, ya, sahabat yang dekat atau tim yang solid, itu dihancurkan dengan sihir tafrik. Sihir yang membuat manusia saling membenci. Kalau terjadi kepada suami istri, maka karakter khasnya istri membenci suami dan everything about him. Semua hal tentang suami dibenci. Suaminya dia misalkan punya hobi di klub motor, maka semua klub motor dia benci. Begitu ya, jadi berlebihan. Suaminya senang diduduk di sofa sebelah kanan di tengah rumahnya, sofa itu juga dia benci. Jadi memang dibenci semuanya. Nah begitu, itu namanya sihir tafrik. Ya, oke. Lalu bagaimana hukumnya? Hukum orang yang kena sihir, ya, jika dia sakit fisiknya, itu adalah musibah, menggugurkan dosa-dosa. Tidak ada hal yang buruk bagi orang yang beriman di dunia ini. Ya. Kesehatan dan kesakitan adalah ujian. Kemiskinan dan kekayaan juga ujian. Ya, seperti itu. Namun kemudian ketika dia mengenai akalnya dan dia tidak sadar, maka dia tidak terikat taflik. Ya, tidak terikat hukum-hukum dalam syariat Islam. Kalau dia tidak sadar sepenuhnya, ya, gila misalkan, maka dia tidak terikat lagi hukum-hukum seperti itu. Dia tidak berdosa karena dia sedang lupa. Tetapi kalau dia masih sadar, maka terikat dengan hukum tersebut. Misalkan karena kena sihir dia jadi malas sholat, dia dapat dosa. Nah, lalu kenapa Ustadz Allah izinkan setan itu masuk? Allah lah yang lebih mengetahui. Yang jelas ujian itu adalah untuk memperbaiki manusia, yang meningkatkan imannya, membersihkan dosa-dosanya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan sihir itu terjadi dengan pertimbangannya. Kadang-kadang orang mengambil hikmahnya mungkin dalam 5 atau 10 tahun seperti itu. Bagaimana, apakah seorang wanita yang kena sihir itu berdosa ketika dia meminta cerai kepada suaminya? Ya, bisa lihat berdosa. Ya, itu adalah tantangannya. Ya, ketika seseorang misalkan diarahkan setan untuk menjadi homoseksual, apa dia berdosa? Dia berdosa. Kecuali dia sama sekali perasaannya tidak terlibat. Jadi tidak terlibat sama sekali, tidak sadar sama sekali, maka itu tidak berdosa. Itu hanya musibah. Dan kalau misalkan seorang wanita itu, ini mohon maaf ya, seorang wanita itu kena sihir tafrik lalu dia menjadi benci kepada suaminya, maka Bapak Ibu sekalian, ya, dalam suatu waktu dia akan sadar, dan saat sadar itu saatnya dia minta maaf kepada suaminya. Kalau dia benci, setan juga benci, maka itulah yang akan menjadi kehancuran. Seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang terselamatkan dengan kebaikan jiwa seseorang tersebut. Kalau dua-duanya buruk, maka itulah yang akan menjadi kehancuran. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.